Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumahnya ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul Sahabat Terbaik. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan itu benar-benar persahabatan yang murni. Apakah masih ada hal seperti itu? Saya rasa sangat jarang. Kalau kita melihat kedudukan keduanya itu sama hebat ya. Sama-sama keduanya adalah putra mahkota. Yonatan putra mahkota dari Saul, anak dari Saul, Raja Saul, sedangkan Daud putra mahkota dari Tuhan, dipersiapkan untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi kita melihat seandainya Yonatan memiliki sifat-sifat buruk, dia bisa saja menyingkirkan Daud. Tetapi kita melihat dikatakan bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka mempunyai sifat yang sangat berani, lemah lembut, rendah hati, menghormati otoritas, dikasihi, percaya oleh rakyat dan rakyat percaya kepada mereka. Mereka kedua punya sifat yang sama-sama baik. Dan kita melihat Yonatan begitu sangat mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri bagaimana? Mengasihi diri sendirinya itu ya seperti kita mengasihi diri kita. Tidak mungkin kita sakiti, tidak mungkin kita menipu, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Begitupun Yonatan, dia sangat mengasihi Daud. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adakah di hidup kita memiliki sifat yang seperti ini? Saya rasa sangat sulit. Kadang berteman hanya untuk mencari keuntungan. Kadang berteman iri hati atas keberhasilan teman kita. Ada iri hati, ada hal-hal yang memang tidak pantas di dalam persahabatan itu. Kadang ingin diberi. Jadi tujuan dia berteman itu ya gitu, mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi saudara yang kekasih, kita belajar dari kehidupan Yonatan dan Daud
mereka adalah sahabat terbaik. Di dalam hidup kita juga kita melihat bahwa kita tahu bahwa hanya Yesus yang menjadi sahabat terbaik bagi kita. Tetapi kita kadang mencurangi Yesus juga. Tuhan, saya lakukan ini sedikit ya, enggak apa-apa. Tuhan, saya ambil ini milik orang ini, tidak apa-apa ya Tuhan karena saya butuh. Kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sementara Tuhan selalu baik bagi kita. Bagaimana saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Mari kita contohi Daud dan Yonatan ini. Mereka sangat menjaga persahabatan mereka, bahkan ketika Daud mau dibunuh sama Saul juga Yonatan membela Daud. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat sampai pada akhirnya ketika Yonatan sudah meninggal pun Daud memelihara keturunan Yonatan ketika dia sudah menjadi raja. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15. 1 Samuel 20 akan saya bacakan. Ayat 14 dan 15. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap musuh Daud dari muka bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka begitu sangat mengasihi, bahkan Daud sampai memelihara keturunan Yonatan ketika dia menjadi raja, dan Yonatan tidak ada pun dia tidak dia tidak lupa akan perjanjian mereka saling mengasihi. Daud mencari tahu masih adakah keturunan Saul, sehingga Daud mengambil anaknya Yonatan dan dia memeliharanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persahabatan mereka sekalipun sudah tidak ada sahabatnya lagi, Yonatan tidak ada, tetapi Daud tetap mengasihi, tetap mengingat janji mereka. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita bisa membentuk satu hubungan yang baik dengan sahabat kita. Kita memiliki banyak sahabat dan kita menunjukkan sikap-sikap yang baik. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Kita bersahabat dengan jujur. Jangan ada sahabat yang mencari keuntungan, membawa sahabatnya kepada kecelakaan dengan pura-pura baik, ternyata membuat sahabatnya celaka. Ada hal itu. Nah, saudara yang kekasih, saya berharap kita memiliki hati nurani yang murni, sehingga kita menjalin hubungan yang baik, memiliki sahabat terbaik, dan kita juga melihat bahwa Kristus selalu baik buat kita, asalkan kita juga mau memiliki hati yang baik seperti hati Yesus. Terima kasih saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.